Hai, selamat datang di Penting. Gak penting. Saya Aja Bule. Gua Anto. Beberapa hari lalu gue tulis di Instagram gue, di Facebook juga gue bikin soal rem ya Om. Kita prihatin lah sama kejadian-kejadian dan beberapa pemicunya adalah soal rem. Turut berduka juga kemarin kita sempat kehilangan salah satu rekan kita. Salah satu disinyalir penyebabnya adalah rem. Remblong itu ya? Remblong, ya remblong. Maksud gue adalah kita bisa ambil hikmahnya dari berbagai kejadian gitu ya. Termasuk truk yang di Cipali itu juga remblong. Oh, remblong rata-rata? Iya. Dengan beban seberat itu, makanya sempat kemarin gue tanya sama lo tuh ya, mana yang lebih berat kerjanya, mobil atau kendaraan dengan kecepatan tinggi dengan yang beban berat, gitu. Kesimpulannya sama aja, kesimpulannya. Jadi mobil yang berkecepatan tinggi dengan deselerasi begitu cepat, dari lari 350 sampai ke yang ekstrim aja nih ya, kita ambil Formula One misalnya gitu, atau MotoGP. Ya ini dua olahraga yang berkecepatan tinggi dan beresiko tinggi pastinya. Mereka begitu proper ya menyiapkan alat untuk deselerasi ini dari 350 and then dia deselerasi sampai kecepatan hingga 70 km/jam dalam hitungan detik. Itu beban yang diterima sama rem kan luar biasa. Ya rem dan teman-temannya lah, suspension termasuk ban juga. Terus kemudian sama tiba-tiba ada truk yang bermuatan puluhan ton deselerasi dari kecepatannya nggak terlalu tinggi memang mereka, tapi terus kemudian deselerasi itu juga ternyata punya pengaruh yang sangat besar. Dan kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol kecil ya Om. Iya. Kita coba digging apa sih sebetulnya rem ini. Kita ada contoh kaliper rem. Jadi yang bikin rem tidak bekerja itu setelah kita baca-baca, kita analisa, terus kita coba berkaca sama pengalaman kita sendiri. Ternyata memang kesimpulannya satu, perawatan Om ya. Betul. Perawatan. Jadi memang kalau kita baca di semua manual book kendaraan apa saja biasanya selalu cek. Jadi periksa. Selain kita periksa ke bengkel, kita sendiri sebetulnya sebelum start juga mesti cek juga. Nih kok rem gue rada nggak enak nih gitu, bagel atau tidak makan, nggak berhenti dengan sempurna dan sebagainya. Berikutnya adalah situasi alamnya. Biasanya jalan yang naik turun. Yang terakhir habit berkendara. Gue nggak tahu nih mana yang jadi skala priority ya gitu. Nggak tahu. Menurut lo gimana nih? Karena kalau gue lihat yang selalu jadi concern kita kadang kan habit berkendara. Jadi sometimes kurang mawas diri kali ya. Jadi maksudnya Sebenarnya kalau saya lihat sih penyebab utama khususnya dari penyebab kecelakaan paling banyak itu kalau saya lihat itu sebenarnya dari motor metik ya Om ya. Oh gitu? Motor metik, karena di saat kita pakai motor cowok, motor kopling, iya. ada engine brake nih. Betul. Ada engine brake, jadi sehingga lo bisa shifting. Betul. Porsi untuk pengereman itu dibantu oleh engine. Sama engine. Ya. Gue sepakat sama itu. Dengan lagi maraknya dengan skutik ini, jujur di daerah rumah gue tuh daerah naik turun. Dan ada satu turunan yang berat. Turunan di situ tuh mau nggak mau bisa dibilang salah satu penyumbang maut luar biasa di sana. Trek dari Lembang menuju ke kota Bandung, masih di daerah Kabupaten Bandung Barat. Dan kebetulan dia jalannya turun, nanti udah itu belok ke kanan. Nah, di ujung tikungannya itu ada rumah. Oke. Jadi rumah ini tuh sering sekali yang disebut dapat tambut tadi undang. Namun akhirnya meninggalkan. Bukan Jailangkung ya? Bukan. Tapi kendaraan yang masuk. Bahkan di sekitar daerah situ selalu warga akhirnya berinisiatif untuk masang pelang. Oke. Motor-motor metik hati-hati. Oh iya. Sering lah kita lihat peringatan-peringatan gini ya. Baik dari kepolisian maupun dari masyarakat setempat. Betul, masyarakat setempat.
Dan kalau teman-teman nonton channel YouTube saya di Iya. Itu ntar tuh di bawah ada dia. ada beberapa yang pernah komen tanya di YouTube langsung DM itu nanya mereka yang nggak bisa pakai motor matic. Oke. Saya nggak biasa nih karena ngeremnya gimana. Lalu saya biasanya tuh dengan motor kopling di NX gimana, di XX gimana. Nah, salah satunya itu adalah penyebab utama nih di daerah Medan yang nggak terlalu ekstrim ya Om ya. Itu kebiasaan tangan kita kayak gitu. Ngadul terus. Jadi kalau misalnya kita sempat jadi habit ya. Satu habit, mungkin kedua andaikan dia udah tahu tata cara yang benernya. Ya. Kurang percaya diri mungkin Om. Oke. Kalau saya lihat. Jadi lebih siap untuk berhenti dibanding untuk ngelak atau gimana ya dengan maneuvering lain pas kita lagi di motor. Jadi salah satunya mereka taruh nggak pede. Yang penting standby. Standby terus. Jadi sebenarnya kan kita kalau naik motor harusnya kita genggam. Lepas, ya. Dengan dengan perhitungan kita pas saat ini kemungkinan di daerah yang akan banyak stop and go kita siapkan ataupun ya kita standby untuk narik. Bahkan kalau kuncinya jaga jarak sebetulnya ya. Betul. Cuma kalau kita bahas di sini akhirnya kita nanti meluas dari cara mengemudi yang benar gimana. Itu mungkin kalau memang teman-teman tertarik untuk bahasan seperti itu kita bisa bahas lagi ya. Nanti soal habit yang lain nih. Karena habit riding ini banyak banget. Kita bukan yang ngajarin sebetulnya, cuma dari pengalaman sharing kita. Iya, dari pengalaman dan kita ngobrol sama teman-teman yang jam terbangnya juga cukup banyak. Terus sudah kemana-mana juga. Jadi bukan soal jauh atau kemana gitu, tapi kadang kan attitude ini kalau dibiasain akhirnya jadi habit. Betul. Jadi kebiasaan gitu. Nah, kalau misalnya nih teman-teman melihat ini mah kita aja yang ngomong nih kan ya. Jadi sebagai rujukan kita kan kalau zaman sekarang ada Abah Google ya. Jadi di Abah Google saya sempat cari beberapa artikel buat teman-teman juga. Keywordnya di sini penyebab remblong, kalau teman-teman bisa lihat ada beberapa yang udah saya buka. Ini kebanyakan itu pembahasannya berbagai macam penyebab. Jadi salah satu penyebabnya karena ya tadi perawatan gitu ya Om ya. Rem cakramblong ini harus dilakukan. Apa harus dilakukan? Kalau di sini dia bilang bahwa coba di zoom. Ya, malum tua. Nah, ini zoomnya susah di sini. Bentar. Command plus. Command plus. Oh ya, biasa. Ya. Oke. Nah, ini kan katanya upgrade selang, kaliper itu nggak ngejamin. Kalau dia bilang kalau kita baca di sini teman-teman kan. Saat remblong jangan buat yang pemakai harian ya. Buat kita nggak ngomong yang racing use. Bukan. Karena kita concernnya sama teman-teman yang harian nih. Betul. Karena yang harian banyak selangkah loh. Betul. Kalau teman-teman yang quote unquote sudah sedikit paham akan habit ridingnya, dia pasti upgrade Om. Kayak lo gue gitu, mau nggak mau karena kita suka suka menikmati tikungan-tikungan gitu, jadi kita paham bener rem mesti di upgrade. Oke, terus Om. Oke, di sini dikatakan kalau kita upgrade selang kaliper yang kayak gini-gini tidak menjamin rem pakem. Betul ini. Karena kalau kita lihat lagi bawah, ini perhatikan jalur yang akan dilalui lebih sering menurun akan membuat rem cakram bekerja lebih keras dan lebih cepat panas. Nah, kalau kita baca nanti teman-teman bisa lihat, kalau mau baca artikel lebih lanjut nanti bisa dilihat, nanti saya coba link-link ini bisa dibaca di bawah atau kalian langsung googling. Yang panas itu saat kita lagi motor-motoran bukan hanya sekedar piringan. Betul. Bukan hanya kanvas rem, bukan di sini nggak ada kanvas rem. Kalipernya ikut panas, semua yang bersentuhan dengan gesek itu akan menerima panas. Termasuk yang namanya minyak remnya nih. Betul. Di sini juga ada satu artikel di sini. Jadi pas saat minyak rem panas nih Om. Boil, dia mendidih. Semakin panas. Kalau teman-teman dulu belajar fisika, yang namanya panas itu dengan volume atau dengan pemuaian akan terjadi pemuaian. Lu sekolah engineering ya, lu jelasin deh. Jadi semua barang yang bersentuhan dengan panas ini yang dihasilkan dari gesekan kanvas rem terhadap kaliper itu ekspansi kemana-mana. Ke selang. Kalau selang teman-teman udah ganti nih sama merek tertentu yang udah braided udah oke lah. Itu bagus buat jaga tekanan.
Tapi ternyata fail utamanya tuh, kalau teman-teman bisa lihat kalau bisa lihat di sini nih ya, di daerah sini itu di posisi piston. Nah, untuk menjaga agar minyak rem tidak bocor di sini, itu tuh ada yang namanya seal. Oh ya, ya. Seal terbentuk dari karet. Ya. Karet pun mendapatkan perlakuan panas itu dia akan memuai. Ya. Nah, saat dia di memuai, temperatur ekstrim ya. betul. Karena di antara semua ini yang memiliki koefisien pemuaian yang paling cepat muai dari logam-logam yang lain ini karet. Ya. Karet muai cepat banget. Jadi pas teman-teman lagi nahan Terus rem tahan, atau kaki sering gitu. rem, akhirnya dia mengembang. Karena dia mengembangnya jadi sangat besar, piston itu nggak bisa main. Ya. Walhasil Macet. pas kita tarik remnya nggak ada tekanan lagi gitu. Antara teman-teman panik atau memilih antara depan belakang. Kadang-kadang yang paling mengenaskan mungkin depan belakang ya. Kalau teman-teman rata-rata kalau yang saya perhatikan umum itu lebih seneng rem belakang dibanding depan. Ya, takut tergelincir biasanya kalau kalau yang yang buat daily use kalau sering pakai rem depan takut tergelincir biasanya. Dan kita sering lihat orang jatuh kebanyakan rem depan dia salah perlakuan rem depan dia lock slip jatuh. Bahkan kalau kita bicara masalah mekanisme pengereman itu jadi satu topik tersendiri. Iya. Cuman kadang-kadang ini mah keluh kesah saya ya. Karena sering ikut ya kita sama-sama di klub motor ya. Kadang-kadang kita kerjasama dengan kepolisian gitu. Apa lagi ada safety riding dari penyuluhan dari kepolisian tuh salah satunya tuh ngajarin cara megang dan pengereman. Iya. Diperintahkannya atau disarankan itu rem belakang. Oh, oke. Bukan depan. Padahal sebenarnya di antara dua titik ini kalau teman-teman lihat dari ukuran kaliper, melihat dari ukuran piringan udah jelas lebih besar yang depan. Betul. 70% bebannya di depan. Kalau misalnya kita ngerem belakang, yang MotoGP ngeremnya lebih banyak depan atau belakang? Jelas belakang itu sedikit lah hanya untuk bantu shifting ya Om. Iya. Oke, begitu. Jadi di sini bisa dilihat itu jangan dilakukan. Nah ini saat rem cakram blong jangan menyiram dengan air dalam kondisi panas. Kondisi rem cakram yang panas memang bisa menurunkan performanya. Jika disiram akan merusak rem cakram. Nah, piringannya maksudnya. Piringannya. Betul, karena sama dengan quenching ya. Quenching itu pas kita dari suhu panas kita dinginkan sekaligus akan terjadi deformasi. Sama kayak teman-teman kayak ngulet dia nanti. Punya ini gelas kaca yang dalam kulkas kita masukin air panas ya pecah. Nah, cuma kalau misal ini pendapat saya Om ya. Di saat kondisi memang kritis dan kita harus mengembalikan pengeremannya memang ada dua pilihan. Satu berhenti. Yang disiram itu bukan kalipernya. Tapi yang disiram itu sebenarnya bukan cakramnya. Tapi kepala babinya. Kepala babi atau kalipernya. Karena yang bikin macetnya itu sebenarnya di daerah ini. Di daerah dalam sini. Sealnya itu Om. Jadi gimana ya? Ya satu sih mungkin kalau boleh saran sebagai sesama pengguna kendaraan baik yang rodanya 2 maupun lebih gitu ya lebih wise lah menyikapi situasi jalanan ya. Jalanan gue pernah ke mana Dieng itu memang kalau nanjak aja kerasa. Nah ini turun orang lokal aja di sana ya, bukan orang Dieng aslinya gitu orang sekitar itu ya sering celaka di turunan tersebut. Jadi kalau boleh disimpulkan biasanya nih blong. Kemudian mereka akhirnya nggak bisa terlalu kenceng, sudah nggak bisa belok, akhirnya nabrak tebing atau nyemplung jurang. Nyemplung jurang nih lebih amit-amit lagi gitu. Ngambil motornya susah. Jauh. Bahkan ada satu jurang yang di Sulawesi sana gitu ya. Di barat kali ya, lupa gue. Itu saking dalamnya Indonesia Raya 11 kali gak ketemu tuh. Lu bayangin Indonesia Raya 11 kali gak ketemu. Nah, karena kelihatannya sepele ya, tapi sesuai dengan nama acara kita penting nggak penting.
tapi akan jadi penting kalau kita menyikapi dengan benar dan baik gitu ya, dengan baik dan benar gitu. Jadi kita baik dulu, kalau udah baik insya Allah benar gitu. Jadi kita simpulkan tadi pembahasan hari kita hari ini ya, adalah soal remblong. Penyebabnya apa? Penyebabnya salah satu kebiasaan ya. Ya. Kedua medannya. Betul. Terus jenis kendaraannya. Ya, jadi ya. motor yang rata-rata sering kena adalah tipe skutik nih. Betul. Ya. Perawatan satu lagi. Nah, itu juga jangan lupain. Kalau perawatan itu udah on you banget. Gitu. On you itu karena ya lu lalai ya lu mati. Kasarnya gitu. Ya, Maaf gitu. ya, bukan maksud gimana, ya lu lalai ya mau gimana lagi. Ya. Mau kapanpun kalau ke polisi ya aduh saya ketiduran atau ya lu salah. Nggak bisa jadi apa pembela diri di sana. Iya. Mengatasinya itu tadi gimana? Nomor satu itu kita berhenti. Ya. Ataupun andaikan perlu disiram, si kalipernya itu yang disiram bukanlah cara cakramnya, namun kalipernya. Ya. Semoga ini menjadi bahan penting nggak pentingnya buat teman-teman semua ya Om ya. Karena jelas kita penting nggak penting karena kita nggak ada kerjaan di sini. Cuman kita concern terhadap dunia otomotif sehingga mudah-mudahan acara penting nggak penting ini menjadi penting ataupun nggak penting bagi kalian karena saking nggak pentingnya kalian tonton. Gitu. Jadi kalau teman-teman yang lagi nonton senang ya tinggal komentar di bawah atau ada bahasan yang sekiranya lebih nggak penting lagi untuk kita pentingin. Kasih komen di bawah. Jangan lupa share karena konten ini cukup bisa dikatakan life saving ya Om ya. Iya. Penting nggak penting juga. Tergantung lo melihatnya dari mana ya. Penting nggak penting nih. Kalau kita jelas nggak penting. Nggak tahu. Jangan lupa follow juga Instagramnya Anto. Terus Instagram saya. Kita juga kadang-kadang ngasih tulisan-tulisan soal keselamatan berkendara dan segala macam. Termasuk karena kita sedang berkendara juga ada video-video kita yang soal berkendara gitu. Silahkan nikmatin, penting nggak penting terserah kalian gitu ya. Tetapi buat gue masalahnya dari mana kita ngelihatnya. Mungkin untuk kendaraan-kendaraan yang apa maintenance-nya bagus, terus habit riding-nya bagus, terus dia paham sama situasi alamnya gitu kan ya. Insya Allah semuanya jalan lancar. Tapi kalau misalnya kalian kurang 3 syarat ini kurang, ya jadi penting nggak penting kan. Tapi kalau lo anggap itu penting, ya lo perhatiin. Oke, berarti kita akhiri dulu di sini. Oke. Sampai jumpa di video atau topik berikutnya. Karena kami adalah penting nggak penting. Penting nggak penting. Bye bye. Sampai ketemu.